Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ay yaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilm wal qur'ani tadabbura wa fikha. Innahu ala kulli syai'in qadir bil ijabati jadir. Ayyuhal ikhwatul kiram, kita insyaallah subhanahu wa ta'ala akan mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala di Masjid Ar-Rahman Serpong Garden 2, yang insyaallah subhanahu wa ta'ala judul kita adalah hakikat dunia dan cara membersihkan hati. Taib, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, kita perlu tahu bahwasanya yang namanya hakikat dunia itu sebagaimana yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus sadar dunia itu seperti apa. Allah yang menciptakan dunia, maka Allah pula yang paling tahu kualitas dunia. Kalau seandainya ada sebuah perusahaan menciptakan sebuah produk, ada produk A, produk B, produk C, maka yang paling paham dengan produknya adalah perusahaan tersebut yang menciptakan. Dan ternyata Masya Allah, yang menciptakan dunia ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya semua yang ada di atas muka bumi ini, berupa gunung-gunungnya, berupa emasnya, berupa rumah-rumahnya, berupa pepohonannya, lautannya, semua yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa kata Allah tentang masalah dunia? Wa mal hayatud dunya, tidaklah kehidupan dunia illa la'ibun wa lahun, kecuali hanya permainan dan senda gurau saja. Dan Masya Allah sekarang, na'udzubillah thumma na'udzubillah, semua kondisi di dunia permainan. Hatta sekarang ini ada namanya itu game online, yang itu bisa membutakan seorang muslim. Bahkan pekan yang lalu anak ketika ke Jakarta, ada salah satu ikhwah bercerita, Ustaz, keponakan anak itu sampai main game online tuh 20 jam. La haula wala quwwata. 20 jam katanya, itu terus di atas kasurnya, gak pernah bangkit. Apa kata dia? Istirahatnya cuma 4 jam, sisanya main game. Bukan umur anak-anak, bukan, umurnya itu udah SMA. Semua permainan. Dan inilah dunia yang melalaikan. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Walad darul akhirah, ingatlah bahwasanya kehidupan kita di akhirat khairul lil ladzina yattaqun, jauh lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang taat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan dahulukan akhiratnya. Afala ta'qilun, kata Allah, tidakkah kita berakal? Kalau seandainya ada anak kecil salah pilih barang yang dia harusnya dia pilih, ternyata dia nggak pilih, itu karena akalnya nggak sempurna. Sekarang ini bapak ibu-ibu, kalau anak kecil sekarang dikasih 2 pilihan, satu dikasih 1 gram emas, sama yang kedua dikasih 100 biji permen, yang dia pilih 1 gram emas atau 100 biji permen? Permen atau emas? Permen pasti. Kenapa? Akalnya nggak sempurna. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal?
Sekarang orang-orang yang memilih dunianya dibandingkan akhiratnya nggak berakal sama sekali. Na'udzubillah. Makanya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini jangan tertipu dengan dunianya. Kalau tentang masalah rezeki itu udah dicatat oleh Allah. Allah bentangkan rezeki untuk orang yang Allah kehendaki, dan Allah akan sempitkan rezeki untuk orang-orang yang Allah sempitkan. Tapi bukan itu patokan kita. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masyaallah, Allahu yabsutur rizqa liman yasha. Allah Subhanahu wa taala bentangkan rezekinya Allah untuk orang-orang yang Allah kehendaki. Tapi rezeki dunia itu Allah bentangkan untuk seluruh orang-orang muslim ataupun non muslim, baik dia mukmin atau dia kafir, semua dapat nikmat Allah, semua mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan berbangga-bangga ketika dibentangkan dunia untuk kita, bukan. Karena kebaikan seseorang, kualitas seseorang tidak diukur dari hartanya. Karena semua orang dikasih harta oleh Allah. Kafirnya tetap mendapatkan harta, muslimnya juga dapat harta. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa farihu bil hayatid dunya, mereka berbahagia, mereka bersenang-senang dengan kehidupan duniawinya. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata. Tidaklah kehidupan dunia di alam akhirat itu kecuali hanya perhiasan saja. La haula wala quwwata illa billah. Yang menjadikan kita ini lalai. Lihatlah di insyaallah Subhanahu wa taala kita akan bahas bagaimana Nabi kita Muhammad SAW mempermisalkan dunia. Makanya kita ini nggak usah terlalu melihat fokus pandangan kita itu kepada orang-orang punya dunia, enggak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Janganlah engkau lepaskan pandangan engkau kepada orang-orang yang kami berikan perhiasan dunia-dunianya, zahratal hayatid dunya, bunga-bunga dunia. Jangan kau lepaskan, masya Allah. Sekarang kita ini masya Allah banyak silau dengan orang-orang yang memiliki fulus. Apa mobilnya? Mobil A. Apa rumahnya? Sekian. Berapa luas rumahnya? Sekian luasnya kata dia. Bahkan tanahnya itu berhektar-hektar katanya. Na'udzubillah. Itu mereka silau. Apa kata Allah? Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum. Jangan engkau itu lepaskan pandangan engkau silau kepada mereka yang kami telah kasih rezeki untuk mereka. Jangan silau. Kita ini fokus kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau seandainya dia ini memiliki sahibul mal atau minal agniya'i wal athriya, kalau dia memiliki harta, termasuk orang yang kaya rayanya, memang dia gunakan untuk Allah, ini baru qudwah bagi kita. Dia kaya-kaya seperti Abu Bakarnya, masya Allah. Dia kaya seperti Umarnya. Dia kaya seperti Utsmannya. Ternyata dia gunakan hartanya untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah qudwah bagi kita, contoh bagi kita. Sekarang na'udzubillah, kalau antum dan antun cari banyak kondisi orang-orang miskin tapi royal. Sebaliknya orang-orang kaya tapi medit. Itu ada. Masya Allah. Makanya yang perlu kita ketahui, kaya itu bukan dalam kaya harta. Kata Nabi kita Muhammad SAW, laisal ghina, tidak dikatakan kaya bikathratil mal, dengan banyaknya harta yang kita miliki, bukan itu. Walakinnal ghina ghinan nafsi, dikatakan kaya ketika jiwa kita merasa kaya, merasa cukup, sehingga harta dia nggak banyak, sering dia ngasih royal. Tapi yang hebatnya udahlah kaya royal lagi, ini paling hebatnya, masya Allah, yang terbaik.
Di antara mereka adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang faham betul tentang hakikat dunia, tentang hakikat dunia. Makanya Masya Allah, sekarang orang-orang kalau udah jadikan dunia ini sebagai patokan, apa kata Allah? Allah berfirman, i'lamu, ketahuilah oleh kalian, annamal hayatud dunya, bahwasanya kehidupan dunia, la'ibun wa lahwun wa zina, hanya perhiasan, hanya senda gurau, wa zina, hanya perhiasan. Sekarang Masya Allah, wanita-wanita perhiasannya dikumpulkan banyak, bahkan antingnya ada emas, gelangnya juga emas, cincinnya emas, bahkan khal-khal, gelang kaki pun ada terbuat dari emas. Semua digantung emas di tubuhnya. Kalau bisa pun hidung pun dicantolin apa? Emas juga, Masya Allah. Ada nggak gitu, Bu? Ada. Wong India, orang-orang India kan gitu. Semua emas wazina. Makanya pernah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hari Id khusus khutbah untuk wanita. Jadi Nabi sallallahu khutbah umum, habis itu Nabi pindah tempat di depan wanita. Apa khutbah Nabi kita Musallam? Ya ma'syara nisa'il khair, wahai wanita-wanita yang baik, kata Nabi. Ini khutbah khusus untuk wanita. Apa kata beliau? Tasaddaqna, bersedekahlah kalian, keluarkan harta kalian. Fa inni, sesungguhnya aku melihat kalian aktsar ahlin nar, paling banyak penduduk api neraka itu kalian. Sedekahlah. Maka Masya Allah, ketika itu wanita-wanita dari kalangan sahabiyat, dari kalangan sahabat Nabi kita Muhammad SAW, mereka langsung keluarkan gelang-gelang emasnya tanpa mikir lagi. Mereka tahu bahwasanya kehidupan dunia ini zina, perhiasan yang tidak ada ujungnya. Kalau kita mau mencari emas, nggak akan ada ujungnya. Bahkan apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Lau kana li bani Adam wadiyani min dhahabin labtagha thalitha." Kalau anak Adam memiliki dua lembah berisi emas, dua lembah. Kita tahu 1 gram emas itu berapa juta sekarang? 1,5 ya Pak ya, 1,5 juta. Itu 1 gram. Ini 2 lembah. Kalau seandainya dia memiliki 2 lembah emas, kata Nabi kita Musallam, dia akan mencari yang ketiga. Kenapa enggak puas? Padahal emas itu sebagai koleksi saja bagi dia. Dia simpan, dia enggak butuh apa-apa. Enggak dia apa-apakan, bukan dia gunakan fisabilillah, bukan dia kasih untuk keluarga-keluarga dia, bukan. Memang disimpan. Dia akan mencari yang ketiga. Dan begitulah seterusnya. Kalau seandainya ada orang yang memiliki 3 lembah emas, itu udah kaya, mungkin sampai 7 turunan cukup. Tapi ternyata enggak. Sekarang bapak ibu-ibu cari sekarang orang-orang kafir gimana bangun rumahnya, perumahan. Udah perumahan besar yang kalau kita lihat keuntungannya itu udah bakal berapa turunan, buka cabang lagi, Masya Allah. Nanti ketika sudah Masya Allah sudah banyak laku semuanya perumahan itu, buka cabang lagi. Dia akan terus kejar dunianya, dia akan terus kejar perhiasannya, padahal sebenarnya udah cukup. Tapi itulah manusia, na'udzubillah, gak akan pernah puas dengan apa? Dunia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa tafakhurun bainakum. Mereka kejar dunianya dalam kondisi untuk ajang berbangga-banggaan dengan apa yang mereka miliki. Bahkan Masya Allah, ada salah seorang ikhwah, termasuk ikhwah kaya, pekan yang lalu datang istilahnya menemani anak safari dakwah. Beliau cerita, Ustaz, antum tahu ada salah satu orang kaya, disebut namanya,
Jadi dia ini udah kaya, betul-betul kaya. Tapi ternyata dia bangun apartemen. Untuk apa, Ustaz? Untuk antum kira untuk dijual kan? Anak kira iyalah, wajar untuk dijual. Bukan, Ustaz. Dia nggak tahu untuk apa dia bangun apartemen itu. Jadi apartemen besar dia buat, istilahnya beberapa kamar gitu ya, berapa room dia buat. Ternyata kata dia nggak tahu untuk apa. Alasannya karena perusahaan A punya apartemen, perusahaan B punya apartemen, perusahaan C punya apartemen, kita juga harus ada apartemen. Jadi cuma untuk berbangga. Ya Allah, ana sampai mikir betul lah firman Allah Subhanahu wa taala, dunia ini akan terus dikejar dengan capek oleh mereka. Untuk apa? Tafakhur bainakum, untuk saling berbangga sesama mereka. Disebutkan Sultan A, Sultan B, Sultan Dubai yang bahkan ada, na'udzubillah, Sultan Saudinya semisal. Timur Tengah. Kalau di kita juga ada, na'udzubillah, berbangga-bangga. Berapa mobilnya? Sekian. Padahal mobil itu cuma koleksi. Makanya ini sering sampaikan, mobil kalau disimpan untuk apa? Gak dipakai juga, cuman dipajang. Na'udzubillah, tafakhur. Yang penting anak punya barang ini, anak punya barang itu, tafakhur. Bahkan anak-anak sekarang generasi Gen Z itu bangga tuh kalau punya HP ada 3 boba. Yang penting 3 boba dan gambar apel yang digigit. Tafakhur. Kenapa mereka sampai berhutang ke A, ke B, ke C? Bahkan na'udzubillah di momen lebaran itu HP rame disewa. Ini dikabarkan oleh salah seorang ikhwah, Ustaz, ana di tempat ini Ustaz, waktu itu di Kalimantan. Itu HP sengaja disewa di ajang lebaran. Kenapa? Untuk berbangga-bangga, ana punya apel digigit gitu dia. Yang bobanya itu ada 3. Bangga. Padahal ya Allah, apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Man tashabba'a bima lam yu'ta. Orang merasa puas dengan apa yang dia nggak miliki, itu seperti orang memakai pakaian dusta. Dia merasa bangga, masya Allah, pakai semisal berfoto di mobil Mercy semisal. Punya orang, tapi dia foto. Yang penting foto dulu. Padahal bukan punya dia. Dia upload sosial media. Masya Allah kata dia. Cuman masya Allah doang. Padahal bukan punya dia. Al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kata Nabi. Orang yang merasa puas dengan apa yang enggak dikasih oleh Allah untuk dia, bukan milik dia, tapi dia merasa bangga, masya Allah, seakan-akan punya dia, seakan-akan punya dia. Itu seperti orang memakai pakaian apa? Libas zur, pakaian dusta. Ini sering terjadi, na'udzubillah. Hatta ada muncul sekarang ini budak-budak dunia dengan versi baru, hamba merek. Dia pakai merek A, merek B, tapi KW 10. Bahkan HP pun ada KW-nya. Tadi HP Apple digigit itu ada KW-nya. Na'udzubillah. Merek baju ada KW-nya, merek celana ada KW-nya, merek sepatu ada KW-nya. Kenapa dia pakai yang KW? Untuk menunjukkan saya ini punya. Tafakhur, merasa bangga kalau punya, dan merasa hina kalau nggak punya. Na'udzubillah. Yang penting anak punya barang itu, harus ada barang itu. Ini terjadi di mana-mana, masya Allah. Makanya kalau seandainya kita lihat udah sampai segitunya kita dengan dunia, berarti hati kita lagi sakit. Hati kita lagi apa? Sakit, insya Allah. Bahkan anak lucu Pak, kejadian sama anak, mobil Ayla diganti logonya Lexus. Ayla kan kita tahu Ayla. Ngapa nak maksa nian? Ngapa kita mau maksa banget? Mau diganti logo apa? Lexus. Ayla ya Ayla. Anda ndak mencela orang yang seperti itu, ndak. Istilah yang punya Ayla, walhamdulillah. Daihatsu, udah bagus, Daihatsu sudah.
diganti sampai harus logo Lexus L diganti situ? Merasa apa? Merasa hina kalau seandainya logonya cuma D. Merasa bangga kalau logonya apa? L. Ini penyakit itu terus ada, na'udzubillah. Ana sampai mikir, malu nggak mereka itu letakkan itu ya? Ganti logo itu malu ndak gitu? Harusnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah apa adanya sudah. Apa yang ada dia pakai, apa yang dia tidak punya sudah serahkan kepada siapa? Allah. Nggak hina juga kok. Karena nilai seorang muslim bukan pada barangnya, bukan, tapi pada jiwanya. Barang yang dia pakai tidak mengangkat derajat dia dan tidak merendahkan jiwa dia. Antum tahu, masya Allah, orang-orang kaya yang ada sekarang saat ini, yang number one-nya, nomor satunya, nomor duanya, anggaplah yang punya Meta, Mark, itu bajunya gitu-gitu aja. Nggak tahu kalau sekarang ada perubahannya. Kalau dulu ya gitu-gitu aja. Yang punya Windows-nya, yang punya Apple-nya semisal, ya gitu-gitu aja pakaian mereka. Karena apa yang mereka pakai nggak ngangkat derajat mereka, itu keyakinan mereka, dan tidak merendahkan derajat mereka. Makanya masya Allah, kami kan punya pondok, ketua yayasan kami itu termasuk donatur besar juga, masya Allah. Antum tahu Pak, sehari-hari beliau tuh di rumah tuh ada Land Cruiser, banyak mobil beliau, melimpah ruah, karena memang beliau jual mobil. Tapi mobil yang paling mewah itu Land Cruiser di rumah beliau. Tapi antum tahu, ke masjid itu pakai kijang peta itu. Kijang peta yang kijang apa ya? Kalau kita kan kijang kapsul. Kijang apa? Kotak ya? Atau kijang tablet aja lah udah. Yang satu kapsul, yang satu apa? Tablet. Yang kijang yang lama itu, masya Allah, itu selalu beliau pakai sekitaran Prabu hajat. Beliau nggak pakai yang mewah, enggak. Yang beliau tunjukkan ya itu, pakai kaos oblong, sudah kaos polos gitu aja. Yang kaos yang warna putih itu biasa aja. Dan beliau nggak merasa terhina. Padahal beliau tuh harta melimpah ruah. Beliau bangun pondok, masya Allah, beliau bebaskan tanah, sekarang bangun masjid lagi beliau. Biasa aja. Nggak harus dengan memakai barang akhirnya derajat beliau naik. Sekarang didatengin orang terus minta, saya butuh ini, butuh ini. Tapi pakaian beliau biasa aja. Kemana-mana beliau pakai kijang itu, kijang peta itu, masya Allah. Makanya kata para ulama, kita harus sadar, kita ini nggak usah berbangga-bangga dengan dunia karena hina. Nanti anak akan sebutkan kenapa kita dilarang oleh Allah berbangga dengan dunia. Anak kasih sedikit bocoran, karena kita ini sama saja berbangga-bangga dengan bangkai kambing. Apa? Mau kita banggakan dengan bangkai kambing? Makanya kata Allah SWT, wa takathurun fil amwal, sehingga mereka ini akan terus memperbanyak harta mereka. Mereka akan tumpuk harta mereka terus. Yang penting gimana rekeningnya membengkak, hatta puluhan jutanya, hatta ratusan jutanya, terus mereka kumpulkan. Apa yang terjadi kata Allah Subhanahu wa taala, kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatu. Ini permisalannya seperti permisalan hujan yang turun dengan derasnya, masya Allah, sehingga tanaman-tanaman itu tumbuh subur hijau, enak dipandang, masya Allah. Thumma yahij, tiba-tiba datang musim kemarau, kering kerontang. Fatarahu musfarra, engkau lihat kondisinya, rumput-rumput tadi yang hijau menjadi coklat semuanya, masya Allah. Thumma yakunu hutama, habis itu layu, rusak rumput-rumput tadi. Wa fil akhirati adzabun syadid, dan di akhirat mereka mendapatkan azab yang pedih sekali. Dan masya Allah ya, antum tahu kapan ada masanya Allah ingin putar balikkan ekonomi seorang dengan sekejap habis semua. Betapa banyak dengan mudahnya Allah jadikan toko A, toko B, toko C itu bangkrut di masa pandemi, habis semua. Kelabakan, mereka bingung kemana mereka mencari atau mengembangkan usaha-usaha mereka. Kita harus ingat bahwa itulah kondisi kita di akhirat. Adzabun syadid. Untuk apa kalau kita kumpulkan harta ternyata
malapetakannya malah azab yang pedih bagi kita. Tapi kalau kita kumpulkan harta memang fi sabilillah. Oh, ini masjid butuh untuk diluaskan. Oh, ini butuh kita itu untuk dakwah di pondok pesantren. Oh, ini butuh untuk anak yatim. Kumpulkan harta, nggak ada masalah. Tapi kalau seandainya cuman disimpan tok, asli meninggal kita jadi warisan. Jadi apa? Warisan. Makanya orang-orang semua yang lalai dengan dunianya, yang mereka kumpulkan dunia, mereka semua sepakat, ucapan mereka sama. Rabbirji'un, ya Allah kembalikan saya ke dunia. Semuanya. Dia berharap apa? Fa'asaddaqa wa akum minas shalihin, agar saya bisa sedekah. Jadi yang jadi harta warisan tadi, dia berharap bisa hidup lagi. Wakafkan itu, semua habiskan, Masya Allah. Tapi ternyata telat, nggak bisa. Sudah jadi warisan, sudah nggak bisa dikembalikan. Kalau seandainya dia sempat wakafkan untuk masjidnya, selamat dia. Dia wakafkan untuk pondok pesantrennya, untuk Qurannya, selamat dia. Kenapa selamat? Sedekah jariyah, sedekah yang terus ngalir, sedekah terus ngalir. Tapi masalahnya ini cuma sekedar ditabung, ya nggak bisa ngapa-ngapain. Tabungannya itu 100 juta, ya Allah, punya 5.000 aja, kita akan berharap 5.000 itu bukan sekedar warisan gitu, tapi tetap harus masukkan kotak infak masjid. Karena 5.000 jadi warisan nggak nolong kita. Tapi kalau 5.000 dalam bentuk wakaf, aman, kita selamat. Karena itu bukan milik kita lagi, Masya Allah. Kadang-kadang warisan itu kalau nggak bertakwa anak-anak kita, nggak digunakan untuk Allah, untuk maksiat pula lagi. Na'udzubillah. Makanya Allah ingatkan jangan sampai kita seperti itu untuk ngejar dunia. Lihat hakikat dunia yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apa kata Jabir ibn Abdullah? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bis-suq. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah pasar. Kita tahu pasar, Masya Allah. Dakhilan min ba'dil aliyah. Beliau melewati, masuk dari sebagian jalan. Wan nasu kanafatayh. Dan orang-orang itu di sekitaran Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Nabi masuk ke dalam sebuah pasar, marra bijadi asakka mayyitin. Beliau lewat dengan melewati satu ekor bangkai kambing yang cacat, yang sobek telinganya. Fatanawalahu bi'udhuni. Maka Nabi SAW itu langsung ambil telinganya. Jadi Nabi SAW masuk ke dalam sebuah pasar, lewat sebuah jalan, jumpa bangkai kambing cacat pula. Apa kata Nabi SAW? Nabi langsung ambil nih telinga kambing tadi. Nabi katakan, ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirhamin. Nabi ucapkan, siapa yang mau bangkai kambing ini bawalah, tapi bayar 1 dirham. Bangkai kambing loh ya. Yang mau ambil bangkai kambing ini, tapi bayar 1 dirham. Apa kata Nabi SAW? Apa kata para sahabat? Ma nuhibbu annahu lana bi syai' wa ma nasna'u bi. Ya kami nggak akan mau ya Rasulullah. Apa yang kami bisa perbuat? Ya untuk apa? Apalagi harus bayar. Dikasih pun kami nggak mau. Kami bisa apa? Ya bangki. Apa kata Nabi SAW? Atuhibbuna annahu lakum. Ya sudah, gratis. Mau nggak? Bawalah. Kata Nabi SAW, wallahi law kana hayyan lakana aiban fi. Kata para sahabat, ya Rasulullah, demi Allah, kalau seandainya ini kambing pun masih hidup tapi dia cacat, li'annahu asak, karena dia ini telinganya sobek. Fakaifa wa huwa mayit? Gimana kondisinya kalau dia ini ternyata bukan hidup tapi bangkai yang sudah mati, yang nggak bisa diapa-apain? Faqala wallah. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Demi Allah, la dunya ahwan 'ala Allah min hadza 'alaikum. Dunia itu jauh lebih hina
di sisi Allah dibandingkan hinanya kambing bangkai kambing tadi di sisi kalian. Kalau kalian nggak mau ngambil yang namanya bangkai kambing, begitulah dunia. Kenapa kita perebutkan? Maka ini yang sering ana sampaikan. Sekarang manusia ini sampai miliaran manusia di atas muka bumi. Mereka di pagi hari sudah rebutan. Dan ternyata yang direbutkan adalah seekor bangkai kambing. Miliar manusia, dan itu mereka kerjakan tiap hari dan nggak ingat akhirat. Kalau antum mencari dunia tujuannya untuk wasilah saja, tafadhol silahkan. Antum bekejar dunianya untuk bangun pondok pesantrennya, nggak terhina sama sekali. Tidak terhina, nggak terhina. Syaratnya untuk apa? Akhirat. Maka hitungannya kita nggak mengejar bangkai kambing, tapi hitungannya kita mengejar apa? Kehidupan akhirat. Silahkan, masya Allah. Bahkan permisalan yang lebih keji dari Nabi kita Muhammad SAW tentang dunia, antum tahu, masya Allah, ini lebih keji. Disebutkan Ad-Dhahhak ibn Sufyan radhiyallahu anhu. Dhahhak ini pernah ditanya oleh Nabi, ini Pak, masya Allah, tentang dunia. Apa kata Nabi? Ya Dhahhak, ma ta'amuk. Hai Dhahhak, apa yang kau makan hari ini? Faqala ya Rasulullah al-lahm wal laban. Yang saya makan hari ini adalah daging dan susu. Qala thumma yasiru ila madha. Habis engkau makan, apa jadinya? Jadi apa susu tadi? Jadi apa daging tadi? Qala ila ma qad alim. Yang kau tahu jadi kotoran ya Rasulullah. Apa kata Nabi kita Muhammad? Fa innallaha ta'ala daraba ma yakhruj min ibni adam mathalan di dunya. Kotoran itu Allah jadikan permisalan sebagai dunia. Jadi bukan cuma bangkai kambing, tapi apa? Kotoran manusia. Hadis ini hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan disahkan Syekh Al-Albani rahimahullah. Berarti kan kotor banget gitu loh, keji banget. Ternyata ada saja orang mengambil yang kotor tuh banyak sekali, rakus dengan kotorannya. Tahu kan ada lelucon zaman dulu. Apa leluconnya itu? Kalau seandainya kita ini ada nemu kotoran manusia ini, na'udzubillah, mau nggak kita bagi dua? Apa jawabannya? Enggak lah. Wih, rakus banget mau makan sendiri, kan gitu kan, cendaran orang dulu itu. Rakus banget mau makan sendiri. Ternyata ya Allahu Akbar, ada orang yang rakus. Dia ambil tuh semua kotoran sebanyak-banyaknya. Wallah, sampai triliunan. Terakhir itu berapa triliun? 271 triliun kalau nggak salah, atau 300 sampai. Itu diambil sendirian, na'udzubillah, dengan cara yang kotor pula. Udahlah yang diambil kotor, caranya juga apa? Kotor, dimakan sendirian pula lagi, na'udzubillah. Wallah, kotor memang jiwanya, hati udah kotor sudah, rakus. Maka ini kata Nabi kita Muhammad SAW, jangan sampai kita ini jadi budak dunia. Nampaknya aja indah, aslinya kotor. Makanya masya Allah, kata pepatah juga, orang mengatakan kalau orang udah cinta sama orang, kotoran pun jadi apa? Coklat, kata orang, kan gitu. Maksudnya dia dilihat itu indah, padahal kotoran. Dunia juga sama. Kata Nabi kita Muhammad SAW, dunia di mata manusia seperti apa? Hulwatun khadirah. Hulwah ini manis, khadirah hijau. Hulwah enak untuk dinikmati, khadirah hijau enak untuk dipandang. Sekarang orang nih masya Allah nggak dipakai pun tetap dikoleksi. Kenapa? Cuman untuk dipandang baik, cuman untuk dipandang aja. Yang penting indah. Ya tadi mobil banyak, cuman dilihat, masya Allah indahnya, kan dimanfaatkan. Kalau dia jadikan mobil tadi, oh taib, semisal ini bisa nggak dijadikan ambulannya? Taib, ambulan, bismillah, sedekahkan untuk orang-orang yang butuh, masya Allah, pahalanya terus ngalir. Tapi ada saja orang nggak mau lepaskan itu khadirah, karena dia merasa hijau.
enak untuk dipandang. Wa innallaha mustakhlifakum fiha, kata Nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mustakhlifakum fiha. Allah jadikan kalian ini hidup di atas muka bumi. Allah jadikan kita ini hidup di dunia. Fayanzura kaifa ta'malun. Allah ingin lihat apa yang kalian kerjakan di dunia. Allah mau tahu apa kondisi kita di dunia. Wasiat Nabi cuma 2. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati kalian dari fitnah dunia. Yang kedua, hati-hati kalian dari wanita, istri-istri kalian. Kenapa? Karena banyak laki-laki yang sibuk dengan dunia, sebabnya wanita, istrinya minta kelebihan, Masya Allah. Jadi nggak pernah habis. Bang, fulusnya habis bang, kerja lagi, nyari lagi. Bang, kita harus jalan-jalan dan sebagainya. Karena yang biasa identik dengan dunia itu, wallah alam, secara umum manusia itu bukan laki-laki, tapi apa? Wanita. Ya sering udah fakta itu. Ya kayak baju di rumahnya lebih banyak baju laki-laki ya suami atau istri? Istri. Itu udah fakta itu Bu, nggak bisa tertolak itu insya Allah. Apa bajunya? Istri dunia. Bang, ini baju adik ini kurang nih bang, beli lagi yang baru. Beli baru. Ini wanita ketika nggak salihah. Ibu-ibu perlu tahu, Masya Allah ya, ini nasihat ana. Kudwah kita itu Aisyah. Kudwah ibu-ibu nih, panutan ibu-ibu adalah Aisyah. Aisyah ini wanita yang kaya, putri dari Abu Bakar yang kaya raya, istri dari Nabi kita Muhammad SAW yang kaya. Ternyata apa kata Urwah ibn Zubair, keponakannya Aisyah sendiri? Beliau mengatakan, makanat Aisyah tu tastajiddu thawba. Aisyah itu tidak pernah punya baju baru. Padahal wanita kaya, padahal anak orang kaya dan istri dari lelaki yang kaya. Apa yang dilakukan oleh Aisyah kalau pakaiannya sudah lusuh, sudah sobek? Kanat turakki'uhu. Aisyah tambal bajunya wa tunakkisu. Ditambal. Kalau sudah mulai banyak tambalan, dibalik bajunya. Jadi yang di dalam keluar, yang keluar di dalam, untuk menutupi apa? Tambalan. Itu Aisyah. Bajunya itu cuma 2, apa yang dipakai sama apa yang dicuci. Ibu-ibu sekarang berapa bajunya Bu? 5 ada? Kok nggak jawab Bu? Kayaknya ada 10. Allah alam. Bahkan kadang-kadang na'udzubillah, keluhan dari ikhwah-ikhwat Ustaz, lihatlah istrian ini kadang-kadang nggak butuh baju baru, karena ada model baru dia beli lagi yang baru. Antum tahu kan sekarang model jilbab itu entah apa-apa ya sekarang. Model katanya yang kupu-kupu lah, butterfly kan kata dia, entah kupu-kupu, nanti model apa lagi, model French himar kata dia, atau dengan segala macam model. Pokoknya semua harus ada berjejer di rumahnya. Semuanya, Masya Allah. Itu wanita. Tapi kalau Aisyah enggak. Aisyah radhiyallahu anha ditambal. Sekarang ya Allah, kalau ada ummahat yang nambal bajunya, ditanggap itu sesuatu hal yang tabu, dianggap itu aib. Kenapa Ummu Fulan pakai baju yang ditambal-tambal? Kenapa? Masya Allah. Padahal Aisyah bajunya apa? Ditambal. Wanita kaya. Dan ana juga sampaikan di subuh hari tadi, Masya Allah, Aisyah itu dikasih sama Muawiyah itu 80.000 dirham di pagi hari.
banyak, masya Allah. Ternyata antum tahu 1 dirham itu cukup untuk membeli 1 kambing yang banyak, 1 dirham. Ternyata dikasih oleh Muawiyah 80.000 dirham, di sore hari semuanya habis oleh Aisyah. Apa kata pembantunya Aisyah? Ya Aisyah, tidakkah engkau sisakan untuk kami 1 dirham, mana syari bihi lahma, sehingga kita bisa beli daging untuk makan, untuk lauk kita nggak ada lagi makanan, masya Allah. Apa kata Aisyah? Lau zakkartini, seandainya engkau ingatkan saya wahai fulana, niscaya aku sisakan 1 dirham dan kita beli kambing. Tapi saya lupa. Masya Allah, Aisyah itu ingat sedekah, lupa makan. Kalau kita ingat makan, lupa sedekah. Aisyah 80.000 dirham, bayangkan. Ini wanita ini, hasil didikan suami yang benar. Ini Nabi sudah meninggal, Nabi sudah meninggal kondisinya. Dikasih sama Muawiyah 80.000, karena Muawiyah ini orang berbakti sama Ummahatul Mukminin, berbakti sama Aisyah. Nabi sudah meninggal, tanggung jawab Muawiyah untuk ngurusi Aisyah. Ternyata masya Allah hasil didikan Nabi SAW itu berhasil. Ini memang betul-betul wanita ini, wanita salihah yang memang betul menginginkan akhirah. Sendiri Aisyah sendiri, Nabi meninggal nggak ada yang nikahi, nggak boleh ada yang menikahi Aisyah sama sekali. Sekarang ini baru kalau dikatakan independent woman gitu loh. Sekarang kan independent woman. Aduh, yang dikejar bangki. Aisyah independent woman, yang dikejarnya apa? Bangun wakaf fi sabilillah, semua dikeluarkan oleh Aisyah. Orang fuqara, orang yatama, orang yatim, itu dikejar Aisyah. Itu baru wanita. Makanya jangan sampai kita ini, masya Allah, untuk para wanita tertipu dengan kondisi kita. Hati-hati. Bahkan masya Allah, Nabi itu SAW pernah, bahkan beliau ini sering tidur itu kasurnya adalah tikar. Siapa dari kita yang tidur tiap hari di atas tikar? Oh, nggak ada. Nabi SAW itu tidurnya setiap hari di atas tikar. Bahkan apa kata Abdullah ibn Mas'ud? Nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasirin. Nabi pernah tidur di atas tikar. Faqam, ketika Nabi bangun, waqad athara fi jambihi, pinggangnya dan punggungnya Nabi itu membekas, bekas tikar bergaris-garis, masya Allah. Kasar tikar tuh, dan nggak ada empuk-empuknya, ya kasar keras. Fakultu ya Rasulullah, apa kata Umar bin Khattab dan kawan-kawannya? Ya Rasulullah, law ittakhadna laka wita'a, maukah engkau kami buat kasur yang empuk untuk kau tidur? Nabi dengar itu langsung marah. Nabi, insyaallah, mali walid dunya, kenapa engkau tawarkan saya kasur yang empuk? Apa urusan saya dengan dunia? Niat baik Umar bin Khattab dan kawan-kawan yang ngasih kasur yang bagus, dibilang mali walid dunya, apa urusan saya dengan dunia? Ma ana fid dunya illa qaraqibin istadalla tahta syajarah. Tidaklah permisalan saya dengan dunia kecuali seperti seseorang yang sedang berkendara, sedang bersafar, istadalla tahta syajarah, yang mana dia ini tidur istirahat sebentar di bawah sebuah pohon. Tsumma raha wa tarakah, kemudian dia akan pergi, dia tinggalkan itu pohon. Sekarang kalau kita mau gambaran nyata yang jelasnya seperti apa, gini Pak, anak kan masya Allah safar tuh dari Sumsel itu sering naik mobil ke Solo, itu selalu melewati yang namanya rest area. Dan Ana nggak pernah tahu di rest area itu ada orang bangun rumah tetap di situ. Kalau ada yang bangun, mungkin dikatakan ini orang nggak ada akalnya. Ini orang udah nggak waras kan gitu. Bangun rumah di mana? Rest area untuk istirahatnya, Masya Allah.
Ini dikatakan ini orang nggak bener ini kan gitu. Yang di sana ada cuman ya gedung-gedung atau tempat toko-toko ya orang tuh jualan, dan nggak ada yang tidur di situ untuk istirahat dan sebagainya, nggak ada. Tapi kita juga sama. Kita ini tinggal ini sekarang, kita lagi di rest area. Sebentar kok, 60 tahun. Nanti di hari kiamat khalidina fiyah, nggak ada batas. Satu harinya di akhirat itu seperti 1000 tahun di dunia. Bukan 1 tahun di akhirat loh ya, 1 hari di akhirat. Jadi 1 tahun itu dikalikan 360 lagi. Jadi 1 hari di akhirat itu seperti 1000 tahun di dunia. Khalidina fiha, selama-lamanya kita kekal, Masya Allah. Makanya pertanyaannya, untuk apa kita bangun rumah banyak, nggak bangun masjid? Boleh bangun rumah 1 secukupnya kita, yang kita butuhkan. Sisanya masjid, sisanya pondok, sisanya untuk semisal anak-anak yatim, panti asuhan, itu kita bangun. Karena itulah yang dihitung di akhirat nanti. Allah jadikan kita ini rumah yang besar di akhirat kalau kita bangun rumah Allah di dunia. Silahkan bangun rumah, apa yang kita butuhkan? Satu-satu. Kalau istri 1, kalau istri 2 berarti berapa? 2. Kalau 3, kalau 4, selesai. Maksimal berarti berapa? 4. Ini ada orang punya rumah 4, istri cuma 1. Untuk apa? Bangun 4 rumah, Masya Allah, istri cuma 1, ya Allah. Mending dia bangun rumah besar untuk rumah Allah, Allah ganti dengan istana besar di mana? Di surganya. Lu gitu kaum muslimin. Sekarang coba lihat di Bandung sana, atau mungkin di Bogor sana, di tempat-tempat wisata. Di sana tuh banyak villa-villa besar, udah kotor. Bahkan kadang-kadang itu udah rumputnya tuh tinggi-tinggi. Rumah-rumah artis-artis dulu yang sudah meninggal. Ma balu haula, gimana kondisi mereka semua? Rumahnya sudah. Anda enggak tahu Pak, ya terakhir itu Anda lihat di YouTube, entah benar entah enggak, Anda enggak tahu Allah. Rumah artis fulan katanya sudah meninggal. Pelawak dia. Anda enggak tahu betul entah enggak. Ih, Pak, ya Allah, udah kotor banget sudah. Enggak terurus. Kalaulah seandainya dulu rumah itu dijadikan masjid, ana yakin makmur sampai detik ini. Ana yakin terus terpakai sampai detik ini. Bahkan ahli warisnya pun nggak mau tinggal di rumah itu, nggak mau membersihkan rumah itu. Dengan meninggalnya orang tersebut, hilanglah juga, nggak ada yang ngurus lagi. Makanya inilah buruknya tentang dunia, rugi kalau kita kumpulkan. Makanya Masya Allah, ternyata apa kata Nabi kita Muhammad SAW dengan permisalan yang lain, lau kanatid dunya, seandainya dunia ini ta'dil indallahi janaha ba'udah, itu permisalannya setara dengan sayap seekor nyamuk. Nyamuk ini Allah nggak ada harganya, nggak ada yang jual nyamuk. Jangkrik masih ada harganya, masih ada yang jual apa? Jangkrik. Kalau seandainya ana yakin ditepuk ke ya, dipukul aja sudah, nggak ada yang mau jual itu, Masya Allah. Karena kondisi memang seperti itu. Dan ternyata bukan nyamuknya, sayap ekor nyamuk. Kalau memang betul dunia semua seisinya ini setara dengan sayap seekor nyamuk, maka apa kata Nabi SAW? Masaka kafiran, niscaya Allah nggak akan kasih minum untuk orang-orang kafir. Sekarang orang kafir ini bukan cuma minum, bahkan makan dengan sepuas-puasnya mereka, minum dengan sepuas-puasnya mereka, bangun rumah setinggi-tinggi sepuas-puasnya mereka. Berarti dunia ini memang betul-betul tidak ada apa? Nilainya, tidak ada harganya. Walau syurba jama', sampai 1 teguk air pun harusnya nggak pernah mereka rasakan. Kalau memang betul dunia itu setara dengan apa? Sayap seekor apa? Nyamuk. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Apalagi dunia ini terlaknat. Kalau udah dilaknat itu kan berarti udah ngeri itu.
udah terancam gitu, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innad dunya mal'unatun." Sesungguhnya dunia itu terlaknat, semuanya. Wa mal'unun man fiha, dan terlaknat semua orang-orang di dalamnya. Kita ini terlaknat, terancam untuk kena laknat. Tapi ingat, kecuali siapa? Illa dzikrullah wa ma walah. Kecuali mengingat Allah dan terusannya. Bermajelis ilmu, halaqah ilmu, baca Quran, ingat Allah semua, salat. Yang penting ingat Allah dan terusannya, maka itu adalah orang-orang yang enggak kena laknat. Wa alimun aw muta'allimun. Kemudian orang yang alim, yang mengajarkan ilmunya, itu enggak kena laknat. Aw muta'allimun, atau orang yang dia itu jahil berusaha menimba ilmu. Kayak kita sekarang nih Pak, Masya Allah. Ana harapkan mudah-mudahan kita ini tidak termasuk orang-orang yang apa? Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Disebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Hakun 'ala Allah." Sudah wajib atas Allah. Allah yartafi'a syai'un minad dunya illa wada'ahu. Tidaklah Allah ngangkat dunia seorang kecuali ada masanya Allah rendahkan juga dia. Masya Allah, ngeri Masya Allah. Itu kalau orang mikirnya ambisinya cuma apa? Dunia. Kalau dia ambisinya cuma dunia, patokannya cuma dunia, kata Nabi ini, hakun 'ala Allah. Ini riwayat Bukhari. Sudah menjadi kewajiban bagi Allah Allah yartafi'a syai'un min dunya, kalau dunia seseorang itu ditinggikan sampai dia lalai dengan dunianya, illa wada'ahu, pasti Allah akan rendahkan, Allah akan habiskan. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu enggak asing dengan satu merek untuk bekal makanan, Tupperware. Dulu kan tinggi sekali. Bahkan orang-orang punya Tupperware ini termasuk orang-orang elit istilahnya. Dibanggakan, naiklah dia, naik. Apa kabar Tupperware sekarang? Masih ada nggak outletnya di kita? Setahu ana udah bangkrut. Udah ganti logo, sekian logo, bangkrut sudah. Setinggi-tinggi apapun dia punya, tetap ketika Allah Subhanahu wa taala udah tinggikan dunia seorang sehingga dia lalai, pasti Allah akan hinakan, Allah rendahkan. Makanya sekarang enggak asing di kita orang-orang tuh menjual perusahaannya. Ketika dia dijual sahamnya, sudah sahamnya dijual, ketika dia udah nggak bisa lagi untuk mengkontrol bisnis usaha dia, nggak bisa. Makanya sampai orang yang memiliki kekuatan besar saja bisa runtuh kok. Mungkin bapak ibu tahu kondisi Mesir. Mesir itu ada julukannya. Julukan Mesir itu Ummud Dunya. Masya Allah. Ummud Dunya itu induknya dunia. Dulu semua penjuru belahan bumi pusatnya itu ngarah ke Mesir. Lihatlah bagaimana peradaban di sana betul-betul maju. Lihatlah bagaimana kondisi Fir'aunnya, Qarunnya. Ini mereka semua dari mana? Mesir. Aduh, sekarang Mesir lagi jatuh-jatuhnya. Bahkan termasuk negara yang susah. Makanya kawan-kawan kita yang di Mesir nih, mereka itu nyari fulus ke Saudi. Hidupnya baru di mana? Mesir. Murah di sana sudah. Nggak lagi ada harganya, nilainya jatuh mata uang mereka. Dan ini terjadi Pak sama kita. Kalau seandainya kita ini terus berbangga-bangga dengan apa yang kita miliki, ada masa jatuh. Hatta negara adidaya sebesar apapun, ketika Allah takdirkan jatuh, ya jatuh sudah. Antum tahu Masya Allah, Bashar Asad dengan bapaknya Hafidh Asad,
udah nguasain Suriah itu dari berapa puluh tahun lamanya, ternyata runtuh ketika dia zalim kepada ahlu sunnah wal jamaah. Ya, karena memang Hafid Asad dan juga Bashar Asad ini Syiah yang zalim kepada ahlu sunnah wal jamaah. Itu runtuh cuman dalam hitungan 20 hari. Berapa hari? 20 hari. Yang mana mereka ini bukan musallah, tidak pernah disediakan, dikasih istilahnya pasokan senjata, enggak ada. Mereka ini dari harta rampasan perang saja itu mereka ambil sampai 20 hari dibebaskan. Ahlu sunnah bisa hidup nyaman sekarang, masya Allah. Mana Bashar Asad kabur? Mana aina mulku Bashar? Di mana kerajaan Bashar? Enggak ada. Inilah yang kita katakan bahwasanya tidaklah seorang itu Allah tinggikan dunianya sampai dia lalai illa wada'ahu, kecuali nanti suatu saat Allah pasti akan apa? Hinakan dia. Allah akan rendahkan, dihilangkan semua dunianya. Baik. Makanya yang kita cari dari dunia itu enggak ada kecuali ketaatan kepada Allah. Makanya masya Allah, kalau antum mau hidup di dunia dengan tenang, carilah istri-istri yang membantu akhirat. Karena tujuan kita bukan dunia, tapi apa? Akhirat. Dan ini udah Nabi sabdakan, masya Allah, ad-dunya kulluha mata', dunia ini semuanya perhiasan. Wa khairu mata'id dunya, dan sebaik-baik perhiasan dunia al-mar'atu salihah, adalah wanita apa? Salihah. Makanya kata Nabi kita Muhammad SAW, beliau sabdakan, liyattakhidha ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa imra'atan tu'inuhu ala amril akhirah. Jadikanlah untuk kalian 3 hal. Pertama, miliki hati yang bersyukur. Yang kedua, miliki lisan yang suka berzikir. Yang ketiga, milikilah wanita-wanita yang membantu kalian dalam urusan akhirat kalian. Masya Allah. Jadi di awal bulan istrinya bukan minta duit, bang, gajian kan udah awal bulan, mana fulusnya? Belum apa-apa udah minta apa? Fulus. Tapi wanita yang salihah di awal bulannya katakan, bang, kasih untuk fakir, kasih untuk orang yatim. Ini dunia. Silahkan kita kejar dunia dengan cara ini. Wanita-wanita yang mengingatkan akhirat kita, yang membantu urusan akhirat kita. Lihatlah bagaimana Khadijah, wanita yang paling salihah di atas muka bumi. Khadijah menghabiskan hartanya semua untuk apa? Dakwah Nabi. Dan masya Allah, Pak, antum perlu tahu loh ya, saking berjasanya Khadijah, Nabi ketika udah diutus jadi Nabi nggak lagi berdagang, Nabi nggak lagi jualan, Nabi nggak lagi ngurus kambing. Nabi SAW sudah fokus dengan dakwahnya. Tapi Nabi tetap punya kambing, Nabi SAW. Tapi Nabi SAW sudah fokus dakwah. Terus Nabi hidup dari mana? Dari hartanya Khadijah. Jadi Nabi nikah sama Saudah, nikah sama Aisyah, nikah sama Hafsah, nikah sama Zainab, nikah sama Ummu Salamah. Itu semua dinafkahi Nabi dari harta siapa? Khadijah. Masya Allah, hebat memang Khadijah. Memang diberikan tuh Nabi kita SAW harta Khadijah. Jadi yang paling berjasa harta kaum muslimin untuk umat Islam tuh 2 orang. Hartanya Khadijah yang pertama, yang kedua harta siapa? Abu Bakar. Bahkan harta Abu Bakar ini juga nggak sembarangan. Nabi SAW pernah mengatakan, ma nafa'ani malun, tidak ada satupun harta yang bermanfaat untuk saya mithla ma nafa'ani malu Abi Bakar, sebagaimana dia ini ngasih manfaat seperti manfaatnya hartanya Abu Bakar untuk saya. Jadi harta Abu Bakar itu memang betul-betul dikasih untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini yang anak mau tekankan untuk ibu-ibu, jadilah yang wanita-wanita salihah, yang mengingatkan akhirat suami, yang tunduk kepada perintah suami.
Kalau seandainya hidup kita susah, ya kita susah, dan itu wajar. Kondisi kita letih di dunia itu wajar. Karena apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini adalah penjara bagi orang beriman. Wa jannatul kafir, dan surga bagi orang apa? Kafir. Penjara bagi kita ya Allah. Penjara ini akan dikasih makan, ada batasnya, ada porsinya, dibatasin. Kita juga sama. Orang mukmin tinggal di dunia itu ada batasnya. Makanya Allah nggak kasih terus makan. Rumah juga sama. Allah nggak kasih rumah bangun rumah, enggak. Ada batasnya. Karena hakikatnya dunia untuk kita seperti apa? Penjara. Kalau orang kafir, iya surga. Mereka silahkan memiliki apa yang mereka mau. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Makanya patokan kita itu bukan harta yang kita kumpulkan itu berapa banyak. Antum tahu Pak, Masya Allah. Nabi kasih patokan untuk umat Islam. Perhatikan. Kalau ada beberapa hal nih di jiwa kita, itu sudah nyaman betul bagi kita. Apa kata Nabi? Beliau mengatakan, man asbaha minkum aminan fi sirbi. Barang siapa yang merasa aman di lingkungannya di pagi hari. Kita sekarang Masya Allah masih bisa kajian di pagi hari, masih tenang kita Masya Allah, masih merasakan nikmat di pagi hari. Mu'afan fi jasadihi, dan merasa sehat di jasadnya, di tubuhnya. Kita sekarang ini sehat, nggak ada penyakit. Kalau kena stroke tuh na'udzubillah berat betul. Tapi kita sehat alhamdulillah. Indahu qutu yaumihi, dan yang penting dia memiliki makanan yang bisa dimakan di hari itu. Faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha, seakan-akan dunia itu dibentangkan untuk dia, Masya Allah, digulungkan untuk dia dengan segala sisi-sisinya, semua untuk kita, Masya Allah, seakan-akan seperti itu. Makanya kata para ulama, patokan kita di aman di lingkungan kita, sehat tubuh kita, bisa makan di hari itu. Ana mau garis bawahi ucapan Nabi, indahu qutu yaumi. Yang penting ada yang dimakan di hari itu, walaupun besok belum ada, itu sudah nyaman. Sekarang kita na'udzubillah saking nggak bersyukur ya kepada Allah, punya isi makanan di freezer, Masya Allah. Ada banyak makan di freezer, itu di stok sampai sebulan pun masih takut besok makan apa, masih takut kekurangan harta, Masya Allah. Padahal ya Allahu Akbar, patokan Nabi kan indahu qutu yaumi, yang penting ada yang dimakan di hari itu, walaupun besok nggak ada, tenang, santai. Makanya perbandingan kita nih betul-betul nggak bersyukur kepada Allah. Kayak Anda sampaikan beberapa waktu yang lalu, Korun, sebanyak-banyaknya harta Korun itu nggak ada freezer, dia nggak bisa nyetok apa, makanan. Sekarang kita Pak Bu, masih ada nggak daging kurban di freezer kita? Bu, masih ada nggak Bu? Oh nggak ada, Masya Allah. Kadang-kadang na'udzubillah ini ada disimpan. Sekarang ini udah mau bulan apa? Ramadan kan, bentar lagi Ramadan begitu nih. 3 bulan lagi nanti datang waktu Dzulhijjah. Disimpan, nggak dimakan, disayang-sayang. Untuk apa? Bahkan kadang-kadang yang didapatkan dari Idul Adha itu bukan daging, tapi tulang yang berdaging. Maksudnya gak banyak dagingnya, masih disimpan-simpan, Masya Allah, takut habis. Masih banyak isi freezer kita, masih banyak isi kulkas kita, takut sekali. Makanya inilah yang membuat hati kita gak bersyukur kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi itu berlepas diri dari dunia. Nabi sudah talak dunia, maksudnya gak ada lagi urusan sama dunia. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Lastu minad dunya wa laysat minni. Aku ini enggak bagian dari dunia, dan dunia bukan bagian dari saya.
Inni bu'ithu was-sa'ah tasabik. Aku diutus dalam kondisi hari kiamat ini kejar-kejaran. Maksudnya Pak, Nabi diutus, kiamat itu udah dekat. Jadi fokus Nabi bukan dunia. Fokus Nabi tapi apa? Akhirat. Itu fokus Nabi kita Muhammad SAW. Makanya anak kuliah di sini, kita perlu tahu yang namanya dunia adalah sesuatu hal yang terhina, yang boleh kita kejar, yang boleh kita cari, yang boleh kita perbanyak hanya untuk akhirat, hanya untuk kondisi kita bisa aman di akhirat, bisa tenang di dunia, sehingga kita itu tidak melulu dalam kondisi dunia. Tadi yang Anda sampaikan bahkan ada kasusnya hamba apa? Hamba merek. Maka dari itu ala kulli sini ayyuhal ikhwatul kiram, tinggalkanlah dunia yang fana. Kita sampai jam berapa ini? 11 ya. Kita kan 10 kan? 15 menit lagi ya. Taib. Jam berapa tadi kita mulai? 10 kan? Nah. Taib. Kalau ada pertanyaan silakan. Nasihat yang terakhir, tinggalkanlah cinta dunia yang fana. Sebagaimana kita lihat, masya Allah ya, burung-burung itu akan melepaskan ranting-ranting yang sudah mulai keropos, yang sudah mulai kopong. Nah itu tahu, burung-burung tuh tahu, dia akan berpindah tempat, masya Allah. Nah kita kan tahu nih, dunia ini kan kopong, keropos. Kenapa nggak kita tinggalkan? Kalau seandainya burung terus tinggal di ranting yang udah keropos, bahaya kalau badai datang. Ranting itu akan habis, masya Allah. Sangkarnya, anak-anaknya, bahkan telur-telur burungnya itu akan habis, masya Allah, bahaya. Makanya nggak ada burung tuh bertengger di pohon yang rapuh, itu nggak ada. Di batang yang rapuh nggak ada. Makanya ambisi dunia itu hanya membebani jiwa, beban bagi kita, berat bagi kita. Ya Allah, harus kumpulkan sekian. Seperti kalau kita ini jalan di sebuah padang pasir yang ujungnya hanyalah fata morgana. Silau kita, nggak jelas. Kita kira itu air, padahal bukan air. Fata morgana sudah, nggak jelas yang kita kejar. Maka kebahagiaan itu bukan pada dunia yang ditawarkan oleh Allah untuk kita, bukan. Tapi kebahagiaan itu pada ketenangan jiwa yang Allah berikan qanaah di setiap tubuh manusia. Jadikanlah akhir tujuan kita, karena disitulah kita ini dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innal akhirah wa innad daral akhirah lahiyalah hayawan, kata Allah. Sesungguhnya hidup di akhirat itu adalah kehidupan yang abadi, yang tidak ada fananya. Wallahu alam bisawab. Kalau ada pertanyaan dari ibu-ibu, tafadhol Bu. Bapak juga sama tafadhol. Silahkan bertanya, ana tunggu. Tafadhol. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Assalamualaikum. Atas ilmu dan nasihatnya. Silakan yang pertama mungkin dari Bapak-bapak jemaah hewan, jika ada yang ingin ditanyakan dapat ber. Tidak ada. Kalau tidak ada, lanjut. Ini ada beberapa pertanyaan besar di 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Satu-satu saja Ustaz. Nah, Bismillah. Ustaz, mohon berikan tips agar terhindar dari prasangka buruk terhadap orang agar hati selamat. Masya Allah ya. Tips prasangka buruk itu, mau nggak mau kita isi hati itu dengan ingat Allah. Orang suka suudzon itu karena hatinya kosong, diisi sama syaitan. Perhatikan, orang yang udah diganggu sama syaitan itu bawaan gejala pertama itu suka suudzon. Anda tuh udah sering melukai orang. Orang yang anak rukyah rata-rata yang ada gangguan syaitan itu pertama kali suka suudzon sama orang. Ini dia ini nggak seneng sama Anda, ini dia nggak. Itu sering, semua rata-rata sudah. Anda ini nggak disenengin lagi sama fulan, Anda nggak disenengin lagi sama Alan. Ini suudzon, ini bahaya. Makanya kita isi hati kita dengan ingat Allah. Kalau seandainya hati kita kosong teringat Allah, yang ngisi syaitan. Makanya masya Allah,
Betullah apa kata Nabi kita Muhammad SAW, su'udzon itu datang dari syaitan. Pernah Nabi SAW bersama istri beliau Zainab di malam hari di teras masjid, di emperan masjid. Lewatlah dua orang dari sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Ketika berjalan lihat Nabi, sama wanita nih. Dia langsung segera, langsung cepat. Apa kata Nabi SAW? Ala rasulikumah, kalian jangan lari. Sini kalian. Apa kata Nabi SAW? Innaha Sofiyah. Dia adalah Sofiyah, istri saya. Apa kata dua sahabat tadi? Ya Rasulullah, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, gimana mungkin kami katakan kau bersama wanita yang lain bukan istri engkau? Jelas istri engkau. Apa kata Nabi sallallahu? La. Inni akhsha an yukdhifa syaitanu fi qulubikum syai'an. Aku takut nanti kalian tidur di malam hari, habis ini kalian pulang, syaitan akan mencampakkan di hati kalian sesuatu hal, prasangka-prasangka yang enggak benar. Awalnya oh ya betul itu istri Nabi, tapi tiba-tiba siapa tadi? Kayaknya bukan Sofia, kayaknya bukan istri Nabi itu. Nah ini dia. Itu ketika yang ngisi sudah apa? Syaitan. Makanya coba diperhatikan, ini nyambung semua. Yang lebih sering kesurupan tuh laki-laki atau perempuan? Perempuan. Yang sering suudzon laki-laki atau perempuan? Perempuan. Suudzonnya besar. Bahkan Masya Allah, ada salah seorang ustadz dibangunkan rumah oleh ketua yayasan di sebuah pondok pesantren. Dibangunkan rumah. Pas udah jadi rumahnya, apa kata istrinya? Mas, ada rumah di pondok itu karena istri mas dua kan? Ngaku katanya. Kaget ini Ustaz. La haula wala quwwata illa billah. Enggak deh. Ya istri mas ya cuman kamu katanya. Ini Ustaz ini cerita sama anak. Itu gangguan syaitan. Bayangkan cuman dibangun rumah dinas, langsung dikatakan punya istri berapa? Dua. Baik, kacau memang wanita ini. Gampang suudzon wanita. Makanya kata Nabi kita SAW, iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Hati-hati kalian dari prasangka, karena prasangka itu adalah sedusta-dustanya ucapan. Padahal prasangka itu bukan ucapan, tapi sering sekali lebih berbahaya prasangka dibandingkan ucapan. Itu mulainya. Kalau udah berprasangka, makanya harus ditolak prasangka-prasangka buruk tadi. Makanya jangan sampai suudzon. Dan dosa suudzon yang paling besar adalah suudzon kepada Allah. Ada. Apa kata Allah? Yadhunnuna billahi dhannas sau'. Mereka berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang buruk. Masya Allah. Seakan-akan hidup ini susah, Allah gak kasih rezeki. Nah, itu suudzon sama Allah. Ya Allah, jangan kau wafatkan suami saya. Ya Allah, saya bisa makan apa? Lu, ini suudzon sama Allah. Seakan-akan Allah gak ngasih rezeki untuk dia. Nah, ini kata para ulama bahwa suudzon ini bahaya. Nah, caranya diisi dengan ingat Allah. Dengan cara apa? Sholat, perbanyak sholat, perbanyak zikir, perbanyak terutama zikir pagi sore, perbanyak baca Quran. Ana yakin insya Allah hati itu akan selamat. Itu obat kita apa? Dari suudzon dengan mengisi hati dengan mengingat Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, bagaimana agar kita senantiasa istiqomah tidak cinta dunia dan terjaga dari penyakit-penyakit hati. Baik, Masya Allah ya. Agar kita ini fokus dengan kondisi akhirat dan tidak ada cinta dunia, kita perlu tahu kita memang harus mengerjakan apa yang Nabi SAW kerjakan semuanya. Jadi harus kafah. Kalau masih nanggung tetap ulang lagi, percaya sama mana? Susah istiqomah. Makanya kata Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Kalian masuklah ke dalam agama Islam secara apa? Menyeluruh, totalitas. Kalau masih setengah-setengah, balik lagi, percaya sama mana?
Ana ambil contoh semisal, ada nggak artis dulu, semisal dia artis, tukang joget-joget mungkin udah ngaji dia balik lagi, bisa nggak terjadi? Bisa, karena tidak apa? Totalitas. Hatinya itu masih ada terpaut dengan dunia. Nah, tapi kalau anak-anak yang dia itu memang betul-betul dari muda sudah ditumbuhkan untuk nggak cinta dunia, biasa bagi dia, normal bagi dia ketika terhilang, Allah hilangkan harta bagi dia, normal bagi dia. Makanya saran anak agar kita ini tidak ada penyakit hati. Ada penyakit hati ini yang na'udzubillah betul-betul mengerikan bagi umat Islam. Penyakit itu namanya wahan. Penyakit apa? Wahan. Penyakit wahan ini adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut apa? Mati. Sebabnya hadis Nabi. Apa itu sebabnya? Perhatikan. Nabi SAW bersabda, "Idza tabayatum bil 'inah." Kalau kalian masih jual beli dengan inah riba, wa akhadtum aznabal baqar, dan kalian masih sibuk ngurusin hewan ternak sehingga melalaikan kalian dari Allah. Nabi Sulaiman tuh punya kuda, terlalaikan dari ingat Allah, dari salat kepada Allah SWT, disembelih kuda tadi oleh Nabi Sulaiman. Nah, kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu, wa akhadtum aznabal baqar, kalian sibuk dengan hewan ternaknya, sibuk ngurusin sapi-sapinya. Wa raditum bizzara, dan kalian sibuk dengan sawah-sawahnya, sibuk dengan ladang-ladangnya, tanaman-tanamannya. Wa taraktumul jihad, dan kalian tinggalkan jihad di jalan Allah, tinggalkan menuntut ilmunya. Sekarang jihad di negara kita, karena kita ini nggak ada perang, walhamdulillah kita bersyukur, dan waliul amr kita, pemerintahan kita juga nggak memerintahkan kita untuk berjihad, maka jihad kita adalah menuntut ilmu, dan kita tinggalkan menuntut ilmunya. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Allah akan timpakan kehinaan untuk kalian, la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah nggak akan cabut kehinaan tadi sampai kalian kembali kepada agama kalian secara totalitas. Nah, ini dia, kembali kepada agama. Kalau nggak akan susah. Nah, 4 hal ini itulah yang bisa menyebabkan orang punya penyakit wahan, penyakit hati tadi. Hubbud dunya, cinta dunia, dan apa? Wa karatul maut, nggak mau mati, masya Allah, takut mati. Bahkan masya Allah, na'udzubillah, lihatlah kondisi-kondisi orang yang cinta dunia dengan cara tadi hewan ternaknya, usaha-usahanya, bisnisnya, restorannya dan sebagainya. Ini semua melalaikan. Makanya diingatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ala kulli di sini cara tips yang agar kita bisa istiqomah, memang betul-betul kafah sudah. Totalitas. Hijrah itu totalitas. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah anak yakin balik lagi, yakin anak. Terus tinggalkan 4 hal tadi. Sibuk dengan riba, sibuk dengan ternak, sibuk dengan ladang, kemudian apa? Malas menuntut ilmu. Itu penyakit wahan akan ada di kita. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu. Pertanyaan berikutnya, saat seseorang terbukti bersalah tapi orang tersebut berdusta dan berani bersumpah atas nama Allah sambil dengan memegang Al-Quran, apakah cukup dengan bertaubat atau memberikan makan fakir miskin? Tapi dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia kafar? Wallahu a'lam. Kafar dia sumpahnya itu sumpah batil. Sumpah memang dia itu dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk dosa besar. Dia sumpah dusta ini bahaya. Masya Allah. Bahkan berani bawa nama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini nggak bisa kondisi seperti itu, makanya kadang-kadang naudzubillah nggak tahu sumpah-sumpah ini berasal dari mana. Kalau nggak dimintai sumpahnya, jangan mau bersumpah. Makanya kata Nabi kita SAW, wa yahlifuna wa la yustahlafun. Mereka ini berani bersumpah atas nama Allah, berani berdosa atas nama Allah, padahal nggak dimintai sumpahnya. Bahkan sampai pegang-pegang apa? Al-Quran Al-Karim. Allah alam, ana nggak tahu, ana lupa, anda nggak tahu, anda nggak berani mengatakan apakah wajib kafar ataukah tidak. Tapi yang jelas dia wajib taubat.
Apakah kafarat? Ana wallah alam, tidak tahu, nanti coba ana cari, ana agak ragu. Karena dia ini maksudnya adalah sumpah batil. Sumpah yang batil yang tidak pernah terjadi. Karena ini yang ana tahu lah ya. Sumpah itu ketika dilanggar, saya tidak akan A, saya tidak akan B, dilanggar sama dia. Saya tidak akan makan. Habis itu dia makan. Nah, ini sumpahnya harus apa? Ada kafaratnya. Allah alam, kalau seandainya sumpah yang batil apakah ada kafarat? Allah alam, saya tidak tahu. Sebentar, anda coba cari dulu. Anda agak ragu. Jumhur para ulama mengatakan tidak ada kafarat untuk sumpah palsu. Yang wajib hanyalah taubat yang jujur untuk tinggalkan apa? Dosa. Karena kafarat sumpah itu adalah sumpah yang dia mengatakan ana nggak akan makan demi Allah. Habis itu dia makan. Nah, ini kena kafarat. Tapi kalau dia katakan saya nggak berbuat A, berbuat B, berbuat C, untuk dia tinggalkan itu dosa-dosa dia, berdosa. Maka inilah yamin ghamus, sumpah palsu, dan ini dikatakan oleh para ulama yang wajib atas dia hanyalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu, wallahu alam. Fadhal yang lain. Dan berikutnya, Ustaz, mohon nasihatnya menghadapi anak yang sudah remaja. Diulang pertanyaannya, Ustaz, mohon nasihatnya menghadapi anak yang sudah remaja. Anak yang sudah remaja, wallah alam, memang agak lebih sulit untuk dididik dibandingkan anak kecil. Oke, kata para ulama, jangan mulai didik anak ketika sudah remaja, tapi ketika masih apa? Kecil. Makanya Nabi SAW sabdakan, muru auladakum bisalati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak kalian untuk salat umurnya 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, pukul mereka umurnya berapa? 10. Tapi pukul yang enggak menyakiti. Kalau remaja nih wallahi sulit, lebih sedikit ada tenaga. Tapi nggak boleh kita titik alasan, oh nggak bisa sudah tinggalkan. Oh nggak boleh, karena nggak ada istilahnya mantan anak. Remaja pun itu anak kita. Terus gimana caranya? Wallahu a'lam bishawab. Kata para ulama, sabar. Kalaupun ternyata gagal, banyak para nabi juga gagal. Di antara mereka siapa? Nabi Nuh alaihis salam gagal. Tapi apakah Nabi Nuh nggak dikasih pahala? Tetap dikasih pahala. Target kita itu hanya menyampaikan, bukan anak kita jadi saleh, bukan itu target kita. Hatta Nabi kita Muhammad SAW, apa kata beliau? Apa kata Allah? Wa ma 'ala rasuli illal balagul mubin. Tidak ada tugas bagi Rasul kecuali hanya menyampaikan. Kalau seandainya dibuat target keberhasilan seorang muslim malah membuat anak yang saleh, kasihanlah Nabi Nuh yang anaknya ternyata apa? Kafir kepada Allah, kafir kepada bapaknya sendiri, masya Allah.
Makanya kata para ulama, mulai dari kecil tugas kita tuh nyampaikan sih. Nabi kita Muhammad SAW apakah berhasil mendakwahi pamannya Abu Thalib? Enggak. Padahal jasanya Abu Thalib tuh banyak untuk umat Islam. Hartanya Abu Thalib juga sama. Padahal Abu Thalib bukan orang kaya, orang miskin. Tapi tugasnya Rasul itu bukan jadikan Abu Thalib masuk Islam, bukan. Tapi menyampaikan tentang apa? Islam. Nanti nerima nggak terima urusan Allah. Makanya kata Allah SWT, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan bisa memberikan petunjuk untuk orang yang kau kehendaki, tapi Allah yang kasih petunjuk untuk mereka. Kita ini hanya bisa kasih petunjuk sebab saja. Tapi kalau hidayah mereka nerima hidayah itu, ini adalah pilihan Allah SWT, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gimana cara kita bisa mendidik anak? Dengan konsisten terus sampaikan al-haq kepada mereka. Terus sampaikan, terus sampaikan. Bukan berarti kita ini harus memaksa mereka betul-betul terima kita, enggak. Makanya Masya Allah ya. Makanya anak sampaikan pada ikhwah, jangan sampai telat didik anak. Jangan sampai telat didik anak. Kenapa? Karena akan susah, akan sulit. Ada salah seorang ustadz cerita, jadi anaknya ini Masya Allah, ada anak di pondok pesantren bagus-bagus anaknya, bukan bermasalah, nggak ada masalah. Pulang Ramadan, ketika pulang Ramadan, umminya nelpon ustadz itu, Ustadz, ini kenapa ya anak saya si Fulan ini nggak sholat Ustadz, disuruh sholat nggak mau. Ustadznya kaget, ini di asrama kami rajin katanya, sholatnya rajin, gak ada masalah. Oh kenapa tapi di sini kok kayak gini, disuruh sholat malah membangkang, malah marah dan sebagainya. Apa kata ustadznya? Afwan kapan anak ibu pertama kali sholat? Kata ibunya apa? Ya pas di pondok ustadz. Awal mula sholat ketika di mana? Di pondok. Ya iyalah bu, dia balik ke habitat asalnya, ngulang lagi. Makanya kata beliau, inilah perhatikan bagaimana kondisi orang-orang itu akan nyesal ketika didik anak, ketika sudah apa? Dewasa. Harusnya ketika sinut tamyiz, umur dia itu bisa mengetahui mana baik, mana buruk, udah bisa diajarkan. Coba antum lihat anak-anak sekarang, Allah, suruh sholat, mereka main game nih, suruh sholat tarik HP-nya, marah mereka pak, nangis. Jarang sekarang kondisinya orang-orang anak-anak ini nangis ketika tinggal sholatnya. Masuk jarang pak, jarang. Kenapa jarang? Karena yang didik mereka itu juga jarang. Harusnya pendidikan anak itu dari kecil. Anak sampaikan aja, anak didik anak-anak dulu dari sholat itu sejak dia nggak bisa jalan, dari nggak bisa jalan anak bawa terus ke masjid. Tapi anak nggak lepas, anak nggak pernah lepas. Anak-anak ke sana ke sini ke sana, nggak pernah. Kajiannya anak di pondok pesantren itu dia duduk samping anak di mimbar, selalu kayak gitu, sampai besar sampai detik ini, Masya Allah. Jadi dulu kecil ketika anak masih dia belum bisa jalan, anak bawa dia, Masya Allah. Ketika nangis anak gendong, sudah gitu aja. Kalau nangisnya betul-betul besar ganggu jamaah yang lain, anak pulang karena ada udzur, nggak sengaja. Terus seperti itu, anak kerjakan seperti itu, anak kerjakan seperti itu. Sekarang pak ya, nggak usah disuruh sholat pun berangkat dia ke masjid lebih duluan daripada abinya. Terus dia berangkat, Masya Allah. Tarawih ini pak, tarawih ini kan kalau di pondok panjang-panjang bacaannya. Anak ngisi di luar Ramadan, ngisi di luar Ramadan. Anak tanya sama istri anak, Dek, mana si Khalid? Udah berangkat ke masjid. Alhamdulillah. Anak pas pulang anak tanya santri, ada Khalid di masjid? Ada Ustaz. Di barisan mana dia? Soft awal sama bapak. Difotoin, Masya Allah, sama salah satu ustaz difotoin. Jadi softnya tinggi tiba-tiba tuh langsung turun. Masya Allah, ada fotonya itu. Jadi yang anak mau tekankan untuk antum itu, didik anak itu jangan ketika udah tua, susah. Tapi ketika masih apa? Kecil. Gak usah antum suruh, nanti dia deket kok sama Allah. Karena memang fitrah manusia,
Itu fitrah anak kecil tuh senang sholat. Antum perhatikan Pak, kon gerakan sholat yang paling afdol kapan? Gerakan apa yang paling afdol? Sholat sujud kan? Antum bawa aja anak antum, yang paling dia senang tiru tuh sujudnya, suka sujud dia itu. Anak kecil memang senang, akidah dia masih lurus Pak, keyakinan dia masih lurus. Bahkan kalau seandainya dia nggak dibawa ke masjid, anak punya 2 anak, yang satu yang masih kecil setahun lebih, itu kapan tahu anak berangkat ke masjid sama anak yang pertama ke masjid, ditinggal dia nih Pak, nangis dia, minta ke masjid sudah, padahal masih bau ucum mungkin kan, atau masih berantakan. Akhirnya anak tunggu, disiapkan sama uminya, sudah berangkat ke masjid, pakaiin jubah berangkat. Itu sering memang kondisinya. Yang perlu kita perhatikan bagaimana didikan orang tua, harus dari sekarang Pak. Makanya anak, kalau nggak tahu anak cerita dari sini atau belum, anak dulu Pak ketika anak kuliah tahun kedua, anak daftar di Ummul Qura. Anak kan di SCD di Jember. Anak tahun kedua, anak daftar di Ummul Qura, Masya Allah, tembus diterima 2 tahun setelahnya. Jadi anak itu pengumuman keluar ketika anak tamat dari SCDI, keluar pengumuman. Tapi qadarullah, anak sudah nikah, anak sudah punya anak. Nah ketika itu lulus keluar nama anak belum punya anak, tapi belum dipanggil untuk apa? Berangkat. Kawan-kawan Madinah, kawan-kawan anak yang di Madinah udah berangkat semua. Kapan keluar panggilan untuk berangkat? 2 tahun berikutnya. Anak-anak udah mulai masuk 1 tahun atau 2 tahun ketika itu dipanggil. Abiana langsung nyuruh berangkat nak, kata Abiana. Aduh, anak berat, Masya Allah. Akhirnya anak istikharah kepada Allah, nggak klop. Anak tuh berat tinggalkan istri sama anak. Kan bisa nanti anak itu dititip ke bapak, dititip ke mertua, nggak ada masalah. Tapi anak tetap berat. Apa fungsi anak belajar agama bertahun-tahun dari pondok dulu SMP sampai kuliah selama 10 tahun total, pendidikan anak-anak kasih orang? Apa fungsinya? Pondok ini kan untuk orang awam yang belum bisa didik apa? Anaknya, nggak tahu pola pendidikan Islam gitu. Loh, kita udah tahu, ngapain anak kasih ke orang awam lagi? Anak bilang nggak bisa. Tahun depan keluar lagi pengumuman, dipanggil lagi nih. Sampai 3 kali dipanggil, anak bilang nggak bisa. Akhirnya udah nggak dipanggil lagi di Ummul Qura. Anak sampai detik ini tetap bahagia dengan kondisi keluarga kecil anak. Ya senang, Masya Allah. Yang nyemangatin anak dakwah, nyemangatin anak ibadah, itu istri anak, Masya Allah. Jadi tetap peran besar tuh ada di ibu. Istri anak memang getol Pak, Masya Allah. Dalam ibadah tuh getol istri anak. Masalah hatta sedekah nih Pak. Sorban anak tuh kan banyak di rumah ya, Masya Allah. Istri anak udah ngomong, bang ini banyak ada hisapnya, bagi-bagi ke santri. Anak lupa, waktu itu sampai asar pernah disebut, bang terakhir asar nih, udah adik bungkusin di plastik bawa ke masjid. Itulah anak bapak, Masya Allah. Anak alhamdulillah punya istri yang kayak gitu. Jadi memang getol. Pendidikan anak juga sama. Anak-anak tuh bisa baca Quran sampai detik ini itu gara-gara istri anak. Tapi tetap dititipkan ke ustaz yang lain. Jadi dia sadar dia tuh punya guru yang lain selain uminya. Jadi intinya wallahu a'lam bishawab, jangan dimulai di waktu remaja. Tapi ketika masih apa? Kecil. Kemudian yang perlu antum tahu, kalaupun nanti udah masuk remaja, antum baru kenal sunnah, jangan antum tinggalkan anak antum. Itu anak antum abadan selama-lamanya. Nggak bisa lepas, nggak ada istilah mantan anak tuh, nggak ada. Kejar terus. Antum bahkan penghibur untuk antum semua ya, untuk kita semua, Masya Allah. Senakal-nakalnya anak, apa kata Syekh Uthman Al-Khamis? Jangan berhenti berdoa. Sering sekali orang tua miliki anak yang nakal, anak yang durhaka, berbaktinya itu ketika orang tua sudah meninggal. Dia rajin doakan orang tuanya, dia rajin sedekah atas sama orang tuanya, dia rajin beribadah atas sama orang tuanya. Ini bermanfaat justru ketika sudah apa? Meninggal. Sekarang apalah arti kita berbakti di dunia ketika orang tua kita masih hidup, ketika sudah meninggal kita
kita nggak doakan mereka dan sebagainya. Padahal yang paling dibutuhkan orang tua, bakti kita setelah kita apa? Meninggal. Kan ada satu hadis Nabi kita SAW bersabda tentang orang yang suka maksiat, masya Allah. Apa kata Nabi kita SAW? Tiba-tiba Allah letakkan dia di surga dengan kedudukan yang tinggi. Kagetlah dia mengatakan, "Ai Rabbi anna li hada, ya Allah, gimana bisa saya mendapatkan kedudukan yang tinggi seperti ini?" Apa kata Nabi SAW? Bistighfari waladikalak, karena anak engkau rajin istighfar, minta ampun kepada saya untuk engkau wahai fulan. Jadi dia rajin mengatakan Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berbaktinya bukan ketika hidup, tapi kapan? Ketika kita sudah apa? Meninggal. Ya wallah alam bisawab, itu yang dapat Anda sampaikan. Kalaupun ternyata di masa remaja masih seperti itu, kita harus paham. Terus gini, Anda mau sampaikan sedikit. Ibu-ibu tuh kalau bisa jangan kerja. Kalau bisa. Karena sekarang ini ya Allah Akbar ya, suami berpendidikan, istri berpendidikan, anak seakan-akan tak berpendidikan, seakan-akan tak memiliki akhlak. Kenapa? Bapaknya berpendidikan kerja di luar, nggak sempat didik anaknya. Ibunya berpendidikan kerja di luar, nggak sempat didik anaknya. Anaknya diserahkan ke pembantu. Yang terjadi akhlaknya akhlak pembantu. Yang terjadi wawasan ilmunya wawasan ilmu pembantu. Ini masalah ini. Masalah, dan ini terjadi di kota-kota besar kadang-kadang. Ada salah seorang ummahat, Anda diceritakan, dia ini dari luar negeri. Bahkan sampai doktor. Dia tinggalkan pekerjaan dia khusus untuk didik anaknya sampai hafizul Quran. Sampai bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris. Saya nggak tahu cerita itu di Australia kalau nggak salah. Tapi ummahat kita, ibu kita udah kenal sunnah katanya. Anda nggak tahu tapi siapa. Ceritanya seperti itu. Dia tinggalkan pekerjaan dia fokus untuk didik apa? Anaknya. Nah harusnya seperti itu. Ibu itu di rumah, jangan diserahkan ke pembantu. Itu dia. Karena kata para ulama, al-ummu madrasatul ula. Yang namanya ibu adalah madrasah yang pertama bagi anak. Itu ibu. Tapi yang lucu sekarang, madrasah pertama bagi anak ini sekolah Islam SDIT sekarang. Anak bisa baca Quran bukan maknya. SDIT, Sekolah Dasar Islam Terpadu, sekolah Islam. Anda nggak tahu di sini sekolah apa? Sekolah Sunnah di sini apa? Kalau di kami ada nama Islamic Center, ada Istiqomah. Jadi madrasatul ula bagi anak-anak mereka IC, Islamic Center. Bukan maknya. Ya Allah. Ini sesuatu halal, sesuatu kesalahan besar bagi sebagian orang. Wallah alam bisawab. Ini yang dapat Anda sampaikan. Sudah Pak ya? Masih ada Ustaz? Oh masih lagi, boleh fadhil. Langsung saja dua pertanyaan Ustaz. Bismillah, Ustaz Afwan, bagaimana tips menasehati dan mengajak pasangan yang belum sepenuhnya hijrah ke kajian ilmu dan dalam ketaatan? Kemudian pertanyaan terakhir, bagaimana tips agar tidak futur ibadah karena aktivitas dunia, dan adakah doa agar tidak disibukkan oleh dunia? Masya Allah, ini zin. Bagaimana kondisi agar kita itu mendapatkan pasangan yang hijrah total? Wallahu a'lam bishawab. Cara yang paling ampuh mungkin untuk wanita kepada suami lo ya, itu pinjam lisan. Istri ini akan sulit menasihati suaminya. Nggak usah jauh-jauh Pak. Mungkin bapak ibu-ibu tahu kondisi Nabi dengan istri-istrinya. Pernah nggak istri Nabi SAW lempar piring sampai pecah? Pernah. Pernah nggak Aisyah ngangkat suara di hadapan Nabi? Pernah. Nabi SAW saja kadang-kadang kondisinya suara istri lebih besar, apalagi kita. Tapi kalau Aisyah sama Umar, segan betul. Makanya itu pentingnya pinjam apa? Lisan. Antum kira ustadz-ustadz yang ada istri-istri, Masya Allah, hatta ustadz besar, ustadz kibar gitu dan senior, sama istrinya, kadang-kadang ditolak sama istrinya. Padahal ustadznya itu hafal Quran, hafal hadis, ditolak mentah-mentah. Apalagi istri ke suami, apalagi istrinya awam, suaminya apa? Awam. Habislah sudah.
Apa caranya? Solusinya ya wallah alam, pinjam lisan. Pinjam apa? Lisan. Umar datang, ya Rasulullah nasihati istri saya. Abu Bakar juga sama, Masya Allah. Makanya Aisyah tuh bisa langsung diam ketika yang nasihati langsung Abu Bakar. Padahal yang Rasul itu ya Muhammad SAW, Nabi kita Muhammad SAW, bukan Abu Bakar. Tapi Abu Bakar bisa mendiamkan Aisyah. Di saat yang sama Aisyah mengangkat suara di hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi. Apalagi kita, Masya Allah. Jadi wallahu alam, cara yang paling ampuh untuk ngajak suami semisal untuk hijrah total, pinjam lisan. Antum bilang ke ustaznya, Ustaz, tolong Ustaz, sampaikan ke suami anak tentang nasihat tentang ini Ustaz. Atau seandainya antum punya kenal kawan DKM masjid, antum bilang, tolong ikhwah pepet terus suami ana, jangan sampai lepas. Bilang aja nggak ada masalah. Terus pepet, tolong terus pepet. Kita punya istri, kita udah hijrah, istri kita belum hijrah. Kita sampaikan kepada akhwat-akhwat, afwan ummahat, tolong pepet istri terus agar ngingat nuntut ilmu. Kalau ada kajian tolong diajak. Nah, ini bagus ini. Jadi caranya pinjam apa? Lisan. Makanya disebut oleh para ulama, Masya Allah, almar'u ala Nabi SAW bersabda, almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man khalil. Seseorang itu akan berada di atas perangai kawannya, maka lihat bersama siapa dia berkawan. Kalau mau hijrah biar betul-betul istiqomah, cari kawan yang baik. Ngajak suami, kasih tahu DKM masjid, afwan Pak, tolong nian ikhwah, kajaklah suami anak. Kita juga punya istri yang mau kita ajak untuk berhijrah, kita katakan untuk umat, afwan ajak istri anak untuk apa berhijrah. Anak juga ngajak nanti insya Allah, temenin dia, jangan dilepas. Itu seperti itu bisa. Terus yang kedua, cara agar kita itu tidak futur gara-gara apa? Bekerja dunia. Ada doanya. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan dunia musibah bagi kami itu dalam Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah bagi kami dalam urusan agama kami. Ini penting. Kenapa? Jadi ketika muncul musibah dalam urusan agama, kita sedih. Ketika kita maksiat kita sedih, ketika kita maksiat kita sedih, maksiat lagi sedih lagi. Tapi kita nggak pernah nangis berhari-hari ketika musibahnya dalam urusan apa? Dunia. Jadi kita ucapkan Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini, jangan jadikan musibah ini dalam urusan agama kami. Setelahnya apa? Wala taj'alid dunya akbar hammina. Jangan jadikan dunia ambisi terbesar kami. Nah, ini doa nih Pak, doa para ulama kita zaman dahulu, dari zaman ke zaman. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia ambisi kami. Itu bisa doa itu Pak. Wala taj'al musibatana fi dinina, dan jangan jadikan musibah kami dalam urusan apa? Agama. Enggak apa-apa kena musibah dunia selama bukan musibah apa? Agama. Enggak sholat itu baru berat Pak. Malas sedekah itu baru berat. Tinggalkan puasa Ramadan itu baru berat. Tapi kalau seandainya selama masih duniawi, gampang bagi kita urusan itu, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Jadi doanya, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan ambisi kami adalah dunia kami, dan jangan jadikan musibah kami dalam urusan agama kami. Wallahu a'lam bissawab. Tafadhal dengan Pak. Selesai. Walhamdulillah. Kita cukupkan sampai sini. Apa yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah datang dari anak pribadi syaitan, dan anak berlindung dari kesalahan tersebut. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.